Halo, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, kali ini saya mau berbagi sedikit hal-hal apa saja ataupun kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa membuat warung sembako ataupun toko sembako itu tidak berkembang atau bisa bikin bangkrut atau juga bisa membuat toko sembako menjadi rugi guys. Jadi saya mau sedikit berbagi ya menurut pengalaman saya saja dan apa-apa yang saya pernah lakukan selama saya menjalani usaha toko sembako ini guys. Di sini tidak ada guru ataupun murid guys. Di sini hanya sekedar sharing-sharing saja, berbagi-bagi saja seperti biasa. Dan apabila kalian mempunyai istilahnya tambahan lainnya, silakan saja komentar di kolom komentar guys. Untuk kesalahan yang membuat warung sembako bisa bangkrut ataupun tidak berkembang itu nanti yang kelima guys, kayak timnas kita ya melawan Bahrain. Jadi 90 plus 6 sama dengan 99 guys. Itu jangan sampai dilakukan di toko kalian yang nantinya bisa membuat toko kalian menjadi bangkrut guys. Oke, kesalahan yang membuat warung sembako tidak berkembang atau bisa bangkrut guys, yang pertama itu jangan sampai kalian itu mencampur uang ya, uang untuk usaha dengan uang untuk pribadi atau uang pribadi. Jadi sebaiknya uang toko dan uang pribadi itu dibedakan guys, atau sebaiknya dipisahkan dengan uang pribadi ya. Uang toko dan juga uang pribadi itu harus dipisahkan ya. Tujuannya supaya memudahkan dalam mengelola ataupun memanajemen keuangan toko guys. Jadi hal ini dilakukan supaya mencegah bercampurnya keuangan antara transaksi toko dengan kebutuhan pribadi guys. Contoh saja, jika keuangan warung dan pribadi bercampur itu dikhawatirkan ya, modal atau belanja stok barang toko kita itu dapat tidak sengaja itu terpakai untuk keperluan sehari-hari atau keperluan pribadi guys, dan akhirnya toko kita akan kesulitan keuangannya ya. Misal kita mau belanja lagi, uang tidak ada ataupun uangnya sedikit ataupun uang kurang, jadi stok barang toko kita akan menjadi menipis tentunya guys. Jadi silahkan saja buat teman-teman semuanya, kalau bisa ya itu jangan mencampur uang toko dan juga uang pribadi, harus dipisahkan guys. Terus untuk kesalahan yang membuat warung sembako tidak berkembang atau bisa menjadi bangkrut ataupun rugi, yang kedua itu menggunakan barang atau menikmati barang yang ada di toko sendiri tanpa membayar guys. Jadi menggunakan atau menikmati jualan sendiri tanpa membayar ya. Ini sebetulnya sih nggak apa-apa atau sah-sah saja ya, wong kita toko-toko sendiri, warung-warung sendiri. Tetapi sebenarnya hal ini keliru guys. Jika kalian mengambil dan tidak membayar barang tersebut, nantinya toko kalian itu akan rugi ya. Jika dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan modal toko kalian akan terkuras tentunya, habis tanpa adanya pemasukan untuk toko kita guys. Jadi walaupun di toko sendiri ya kita ngambil barang misalkan sabun mandi ataupun sabun cuci ataupun kebutuhan lainnya, itu kita harus bayar ya, seperti kita beli di toko orang lain guys. Walaupun di toko sendiri kita tetap harus bayar ya. Jangan sampai kita nggak bayar, nantinya manajemennya akan terganggu ya. Oke, untuk kesalahan yang membuat warung sembako tidak berkembang ataupun bisa bangkrut, yang ketiga itu memberikan piutang atau memberikan hutang ya, maaf ya. Yang ketiga itu memberikan hutang atau pinjaman ke pelanggan
dan pelanggan tersebut itu tidak membayarnya guys. Jadi ini sangat-sangat merugikan untuk pemilik toko ya, dan warung sembako bisa hancur karena hutang ini guys. Jadi toko sembako itu bisa bangkrut ya karena bom. Kalau Hiroshima di Jepang dulu itu karena bom guys. Jadi kalau warung sembako itu, kalau hutang itu merupakan salah satu faktor guys yang bisa membuat warung kita mengalami kerugian. Dan apabila banyak pelanggan yang melakukan seperti itu ataupun tidak bayar bon tersebut, lama kelamaan saja toko kita akan menjadi bangkrut guys. Karena apa? Karena nggak bayar ya. Misalkan saja 200.000 kali berapa orang, banyak kan, jadinya modal kita tergerus ya guys, tergerus, dan tentunya pemilik toko atau pemilik warung yang akan merugi tentunya guys. Dan akhirnya itu perkembangan toko itu akan terhambat ya. Karena apa? Karena toko kita itu tidak bisa leluasa untuk melakukan proses perputaran uang ya. Kalau uang kita banyak dipinjemin sama orang lain ya, nah kita nggak bisa buat belanja lagi nantinya, sehingga stok akan menipis dan menghambat perkembangan toko kita guys. Oke, terus yang keempat itu kesalahan yang membuat warung sembako tidak berkembang ataupun bisa bangkrut itu gini guys. Jadi menstok barang yang terlalu banyak, padahal masa kadaluarsa barang tersebut itu cepat habis ya. Masa kadaluarsanya cepat habis. Jadi pemilik warung itu harus pinter-pinter ya. Pemilik warung toko kelontong itu harus memperhatikan tanggal barang kadaluarsanya guys. Jangan sampai barang yang masa kadaluarsanya pendek ya, misal kayak minuman botol itu guys, terus stoknya terlalu banyak. Jadi itu harus diperhatikan, dan kalau bisa itu dikurangi guys. Untuk contoh barang yang kadaluarsa pendek itu banyak guys, misalkan saja kayak ini guys, kopi saset, terus mie instan, terus aneka roti, terus juga kayak titipan kayak snack itu guys, sleeping gitu ya. UMKM itu yang menitip biasanya itu juga nggak tahan lama. Apalagi misalkan barang tersebut itu tidak bisa diretur guys, kan pastinya toko akan mengalami kerugian karena barang tersebut tidak bisa diretur tentunya guys. Jadi buat kalian ya, untuk melihat barang yang cepat laku dan tidak laku, sehingga nantinya bisa untuk mempertimbangkan stok jumlahnya mau seberapa banyak ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk barang yang cepat laku dan barang yang lambat lakunya ya. Terus kesalahan berikutnya yang membuat warung sembako tidak berkembang dan juga bisa bikin bangkrut itu guys. Jadi jangan sampai 90 plus 6 sama dengan 99 guys. Artinya di sini jangan sampai sering salah hitung dalam menjumlah barang belanjaan pembeli guys. Biasanya ini terjadi di warung-warung ataupun toko grosir yang belum menggunakan aplikasi kasir guys. Biasanya rentan sekali salah dalam menjumlah totalnya atau jumlah belanjaannya, sehingga toko akan mengalami kerugian ya apabila hal ini sering terjadi dan juga sering dilakukan guys. Jadi misalkan ya, seharusnya dalam menjumlah total yang betul itu 1 juta ya, tetapi kita menulisnya karena banyak sekali itemnya, kita cuma menulisnya 920.000 misalkan, kan kita jadinya rugi 80.000 guys. Jadi kalau sering-sering dilakukan, nantinya juga toko kita akan mengalami kerugian ya.
sehingga akan toko kita akan terhambat dalam berkembang, bahkan bisa bikin bangkrut guys kalau terus-menerus ya. Jadi seperti ini dulu sharing saya, mudah-mudahan saja bermanfaat. Apabila teman-teman semuanya ada yang mempunyai pengalaman lain ya, mau menambahkan, silahkan saja ditambahkan di kolom komentar guys. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga saja panjang umur, tambah rezeki, tokonya tambah laris guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.